Perkiraan di sini adalah suatu formulir atau media yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi yang sejenis dan tempat untuk mencatat apabila terjadi penambahan atau pengurangan dari transaksi. Syarat untuk membuat suatu perkiraan yang kesatu harus ada nama perkiraan. Kedua, ada sisi sebelah kiri atau debit. Yang terakhir ada sisi sebelah kanan atau kredit. Bentuk-bentuk perkiraan yaitu satu, perkiraan berbentuk T. Perkiraan di sini bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Yang kedua ada perkiraan 2 kolom. Gambarnya juga seperti ini. Oke. Perkiraan 4 kolom juga ada. Banyaknya perkiraan yang ada dan dipergunakan pada suatu perusahaan tergantung pada 1. Volume transaksi, 2. Sifat kegiatan perusahaan, 3. Informasi yang diperlukan atau dibutuhkan. Aturan debit dan kredit. A. Debit jika harga bertambah, hutang berkurang, dan modal berkurang. Yang B. Kredit jika harta berkurang, hutang bertambah, dan modal pun bertambah. Kita bisa lihat seperti ini gambarnya. Saldo normal adalah saldo debit atau saldo kredit yang biasanya akan terdapat pada suatu perkiraan tertentu. Atas dasar aturan debit dan kredit dapat disimpulkan yaitu seperti jenis perkiraan, bertambah berkurangnya saldo. Di jenis perkiraan ini ada aktiva, utang, modal, pendapatan, biaya, atau price. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, perkenalkan nama saya Esti Nurhaliza. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Ekonomi Malam A. Di sini saya akan melanjutkan materi dan saya akan membahas tentang jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Dengan adanya jurnal ini, maka kita dapat mengidentifikasi dan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Di antaranya, yang pertama, identifikasi terhadap transaksi yang terjadi. Yang kedua, penilaian terhadap transaksi. Yang ketiga, pencatatan dampak ekonomi dari transaksi. Selain itu, membuat jurnal umum juga bertujuan untuk mempermudah proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai transaksinya. Untuk bisa membuat jurnal, kita perlu beberapa langkah untuk diterapkan. Sebelum membuatnya, pastikan untuk paham persamaan akuntansi. Pemahaman ini penting agar tahu bagaimana cara mencatat transaksi dalam jurnal, akun mana yang harus digunakan, hingga posisi debit kredit yang benar. Dengan pemahaman ini, maka nantinya bisa menjurnal dengan lebih cepat dan tepat. Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan bukti transaksi seperti invoice, nota, faktur, atau bahkan kwitansi. Ingat, hanya transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan saja yang boleh dicatat dalam jurnal. Dalam satu transaksi minimal ada 2 akun yang pasti terpengaruh. Selanjutnya, bisa melakukan pencatatan transaksi yang sudah diidentifikasi ke dalam jurnal. Sistem pencatatan ini akan menggunakan double entry system, yaitu setiap transaksi yang dicatat akan memiliki dampak pada 2 posisi keuangan, yaitu debit dan kredit, dalam jumlah yang sama. Berikut ini adalah contoh data transaksi, dan teman-teman bisa di-pause dulu agar bisa membacanya. Ini adalah jawaban dari soal tadi. Kita buat dulu akunnya. Yang pertama ada kolom tanggal, kolom keterangan atau di situ saya tulis nama rekening. Lanjut ke kolom ref dan debit kredit.
Pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan saldo pada akun-akun tertentu dan dapat mencerminkan jumlah yang sebenarnya sebelum berlanjut ke proses penyusunan laporan keuangan. Mengapa memerlukan proses pencatatan terhadap akun transaksi? Karena pada akhir periode ini nanti akan banyak saldo akun di buku besar yang dilaporkan tanpa melakukan perubahan apapun dalam laporan keuangan. Akuntansi sendiri mempunyai prinsip berbasis akrual. Maksudnya, prinsip pengakuan pendapatan pada periode yang sudah diperoleh bukan pada periode penerimaan kas. Prinsip tersebut berhubungan pula dengan tujuan dari penyesuaian jurnal penyesuaian, yaitu untuk mengubah transaksi menjadi metode akuntansi akrual. Di dalam jurnal penyesuaian terdapat ayat jurnal penyesuaian, yaitu jurnal yang dibuat untuk mengetahui informasi transaksi seperti perubahan di dalam jurnal. Fungsi jurnal penyesuaian. Adapun beberapa fungsi lainnya, yaitu 1. Untuk menghitung perkiraan pendapatan dan beban selama periode tertentu. Kedua, pada akhir periode dapat menampilkan akun real atau harta, kewajiban dan modal, dan akun nominal atau pendapatan dan beban. Dapat diakui karena menunjukkan keadaan yang terjadi dalam satu periode. Ketiga, menetapkan saldo pencatatan dan akun buku besar di akhir periode dan dapat menunjukkan perkiraan dari akun real terlebih harta dan kewajiban. Cara membuat akun penyesuaian. Ada beberapa tahap yang kita bisa membuat penyesuaian, yaitu 1. Membuat neraca saldo yang belum disesuaikan. Kedua, menganalisa masing-masing akun. Yang ketiga, mencari data transaksi yang sudah tercatat tetapi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Yang keempat, selain itu, kamu juga mencari transaksi yang hilang atau belum tercatat tapi sudah terjadi. Yang kelima, mencatat ayat jurnal penyesuaian. Klasifikasi buku besar. Klasifikasi buku besar yang biasanya digunakan dalam perusahaan ialah sebagai berikut. Yang pertama ada buku besar umum. Buku besar umum seringkali disebut sebagai buku besar induk. Buku besar ini berisi semua perkiraan yang kalian tentukan dalam suatu periode tertentu seperti kas, piutang usaha, hutang usaha, dan juga modal. Selanjutnya yaitu ada buku. Yang pertama ada buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu utang seringkali disebut sebagai buku utang yang khusus mencatat tiap-tiap pemasok secara terperinci, siapa saja pemasok yang memberikan pinjaman kredit dan berapa jumlah utangnya. Selanjutnya yaitu fungsi buku besar. Suatu perusahaan harus mempunyai buku besar karena buku besar memegang fungsi yang sangat penting. Buku besar berfungsi untuk merangkum segala jenis transaksi yang telah dicatat di dalam jurnal umum. Yang selanjutnya adalah fungsi sistem buku besar umum. Yang pertama, mengumpulkan data transaksi. Yang kedua, mengklasifikasikan dan mengodekan data transaksi dari akun. Yang selanjutnya, memvalidasi transaksi yang terkumpul, mengupdatekan akun buku besar umum dan file transaksi, dan mencatat penyesuaian terhadap akun. Selanjutnya adalah fungsi buku besar pembantu, ialah memudahkan penyusunan laporan keuangan, dapat diadakan pembagian tugas dalam pengerjaan akuntansi, dan memungkinkan pembukuan harian dari bukti-bukti pendukung transaksi ke dalam buku besar. Dan tujuan dari buku besar yaitu buku besar memiliki sejumlah tujuan seperti mencatat semua transaksi akuntansi secara akurat dan benar, memposting transaksi ke akun yang tepat, dan menjaga keseimbangan debit dan kredit pada suatu akun. Dan selanjutnya adalah manfaat buku besar. Banyak banget yang nanya, apa sih manfaat buku besar? Nah, aku akan jelasin. Yang pertama, manfaat buku besar adalah mencatat semua transaksi akuntansi dengan akurat, melakukan posting pada semua transaksi tersebut dengan akunnya masing-masing, dan akomodasi entry jurnal penyesuaian yang diperlukan. Dan selanjutnya adalah bentuk buku besar. Jadi bentuk buku besar ada dua. Yang pertama bentuk T atau T account, yang kedua bentuk kontrol. Jadi bentuk buku besar ada tiga. Yang pertama ada
bentuk T, yang kedua ada bentuk kontrol, dan yang ketiga ada bentuk stafel atau berkolom saldo tunggal, dan yang terakhir bentuk stafel berkolom saldo rangkap atau ganda. Sekian. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar juga dapat diartikan sebagai tahapan catatan terakhir dalam akuntansi book of final entry yang menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklarifikasikan yang berasal dari jurnal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Kartika Sari. Saya dari kelompok 1 kelas malam A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang neraca saldo. Pengertian neraca saldo. Pengertian neraca saldo setelah penyesuaian. Jenis neraca saldo setelah penyesuaian merupakan suatu daftar saldo yang disusun setelah proses penyesuaian pada suatu akun tertentu. Selanjutnya, kenapa harus dilakukan penyesuaian? Bila kita menggunakan prinsip akuntansi dengan basis aktual, maka terdapat beberapa akun yang harus dilakukan penyesuaian sebelum menyusun laporan keuangan. Berbagai akun ini diantara lain adalah saldo akun untuk beban yang dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, dan juga saldo akun bahan yang habis pakai. Jika memang tidak dilakukan penyesuaian, maka laporan keuangan yang dihasilkan maka kurang valid atau kurang menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Cara membuat jenis neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk membuat jenis neraca saldo ini, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah memindahkan saldo akun ke dalam jurnal penyesuaian. Berikut ini adalah contohnya. Nah, seperti ini contoh dari neraca saldo. Dalam neraca saldo terdapat 4 kolom. Di kolom pertama berisi nomor rekening atau kode. Di kolom kedua ada nama rekening atau nama akun. Kolom ketiga ada debit, di kolom keempat ada kredit. Setelah membuat tabel ini, kita tinggal memasukkan semua saldo akun yang terdapat pada jurnal penyesuaian. Yang pertama, saya ingin memasukkan kas. Kas dengan kode 1101, nama rekening atau nama akunnya kas, jumlah yang masuk ke dalam debit sebesar Rp4.200.000. Terus yang kedua, saya akan memasukkan piutang dengan nomor rekening atau kode 1102, nama rekening atau nama akun piutang, jumlah yang masuk ke dalam debit sebesar Rp9.700.000. Selanjutnya, saya ingin memasukkan piutang sewa dengan kode 1103, nama akun piutang sewa yang akan masuk ke dalam debit sebesar Rp1.200.000. Yang keempat, dengan kode 1104, nama akun atau nama rekening perlengkapan, debit akan masuk ke dalam debit sebesar Rp800.000. Yang selanjutnya ada tanah dengan kode 1201 dengan nama rekening atau nama akun tanah, debit yang akan masuk sebesar Rp35 juta. Nah, selanjutnya masukkan semua akun yang terdapat pada jurnal penyesuaian. Bila semua saldo akunnya, maka selanjutnya kita tinggal menghitung antara debit dan kredit. Apakah itu balance